ini didukung oleh Sasa Santan Omega 3. Santan sehat, Ramadan sehat. Sasa Santan Omega 3, lebih sehat untuk yang cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah berada di bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan ampunan, bulan yang membawa keberkahan dan juga memberikan manfaat pada kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih pola tidur yang baik pada saat bulan Ramadan. Kenapa menarik? Karena kita ingat ada salah satu hadis yang menyatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi kan nggak harus kita tidur terus ya selama kita melakukan puasa. Nah, bagaimana yang paling baik? Maka akan kita bahas terkait dengan pola tidur yang normal dulu. Ya, pola tidur yang normal atau aktivitas tidur memang dibutuhkan oleh manusia sejak lahir. Nah, semakin lama, semakin bertambah usia itu, maka pola tidur itu enggak lebih panjang, tapi malah lebih pendek. Jadi semakin muda usia seseorang, maka pola tidurnya akan semakin panjang. Jadi misalnya bayi gitu ya, masih berusia kurang dari 1 bulan, maka dia bisa tidur sampai 16 jam. Sementara semakin dewasa mungkin kita cukup tidur 6-7 jam. Dan semakin berlanjut usia, mungkin kita ingat di rumah ada orang tua kita atau ada sanak famili ya yang sudah usia lanjut menyatakan sering keluhannya adalah sulit tidur. Nah, ini memang sudah alami yang dialami oleh manusia ya, sesuai dengan perkembangan usia masing-masing atau umur ya. Secara umum ada 2 fase dari tidur. Ada fase yang namanya NREM, non-rapid eye movement, atau itu fase tidur awal istilahnya. Dan fase yang kedua adalah fase REM, rapid eye movement, atau fase tidur dalam. Nah, biasanya awal-awal itu kita nggak bisa sampai bermimpi karena tidur kita belum dalam, tetapi mimpi akan muncul di dalam fase REM, Rapid Eye Movement. Nah, semakin bertambah usia, fase Rapid Eye Movement ini, REM ini semakin berkurang. Jadi usia-usia lanjut gitu, maka menjadi kualitas tidur juga akan terganggu. Nah, bagaimana dengan bulan Ramadan? Nah, di bulan puasa ini kita tahu pola hidup kita berubah, di mana kita harus bangun lebih awal untuk makan sahur ya, dan juga kita harus melakukan aktivitas ibadah ya, sholat malam, tarawih dan sebagainya, yang sedikit banyak ini memang berpengaruh dengan pola tidur kita ya. Bulan puasa kita dituntut untuk beribadah, ibadahnya selain ibadah fisik juga ibadah mental. Nah, kita dituntut untuk mempersiapkan kondisi fisik kita sebaik mungkin, dan persiapannya ini juga termasuk untuk mengatur pola tidur. Nah, pada usia dewasa mungkin kita sekitar 6-7 jam kita sudah cukup. Tapi barangkali jam malam kita, jam untuk tidur malam kita menjadi berkurang karena sekitar jam 3 pagi kita sudah harus bangun untuk sahur. Belum lagi di 10 hari terakhir kita mengejar Lailatul Qadar, maka kita akan bangun untuk sholat malam, beribadah ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tipsnya adalah tetap kita usahakan untuk tidur sesudah tarawih ya, jam 10 usahakan untuk tidur. Kita mau bangun jam 3 pagi tidak ada masalah ya, atau sebelumnya ya. Dan usahakan di siang hari kita bisa menyempatkan waktu untuk tidur siang. Tapi tidak full ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, saat berpuasa kita puasa 12 jam kita tidur terus ya, nggak seperti itu. Tapi kita usahakan tidak lebih dari 45 menit. Ada teori yang menyatakan seperti itu, penelitian yang menyatakan. Tetapi ada satu tips unik yang ingin saya sampaikan adalah namanya power nap. Jadi kita bisa tidur tidak lebih dari 30 menit, namun memberikan dampak fresh pada tubuh kita. Nah, usahakan
di bulan Ramadan ini kita memanfaatkan itu. Kita ambil waktu 20 sampai 30 menit untuk kita bisa beristirahat. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan aktivitas fisik yang lainnya. Dan mungkin ini bisa kita bawa setelah selesai bulan Ramadan. Mungkin kita memberikan waktu untuk recharge pada tubuh kita dari segala kepenatan aktivitas fisik ya. Kita luangkan 20 sampai 30 menit di siang hari. Insya Allah itu bisa membantu untuk kerja dari fungsi-fungsi tubuh kita. Walaupun kita berpuasa juga tetap menjadi lebih baik. Selain dari berbagai macam faktor yang disampaikan terkait dari usia, jangan lupa pola tidur seseorang sangat tergantung dari aktivitas fisik, tergantung dari asupan nutrisi, dan juga stres psikis ya. Jadi nggak boleh galau ya, harus selalu stay positif supaya tidak mengganggu pola tidur kita. Sehingga mungkin bisa sebagai kesimpulan dari topik kita terkait dengan bagaimana pola tidur yang sehat pada puasa, saya ingin menyampaikan bahwa dua hal ini, puasa dan tidur di bulan puasa, ini adalah sama-sama aktivitas yang mengandung unsur ibadah. Nah, bagaimana kita bisa menyikapinya, bagaimana kita bisa mengatur supaya di bulan Ramadan, bulan puasa kita bisa melakukan aktivitas fisik dengan lancar, kita bisa melakukan amal-amalan ibadah dengan tuntas, dan kita tidak melupakan istirahat dari tubuh kita dengan meluangkan tidur di bulan Ramadan. Di siang hari cukup 20 sampai 30 menit dan di malam hari jangan begadang. Jam 10 habis tarawih witir usahakan untuk bisa tidur ya, kemudian bangun lagi untuk sholat malam dan untuk sahur. Nah, insya Allah kalau kita mengambil tips itu, maka puasa kita bisa lancar dan terjaga. Dan izinkanlah saya mengambil satu quote yang menarik dari Benjamin Franklin, bahwa the best medicine is fasting and resting. Demikian, terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini didukung oleh Sasa Santan Omega 3, santan sehat, Ramadan sehat. Sasa Santan Omega 3, lebih sehat untuk yang cermat.